Shalom. Kita akan mendalami firman Tuhan yang diambil dari Renungan Harian GKI Anugerah, Kamis 16 Juli 2020. Keluarga adalah oase di tengah padang gurun. Bacaan Alkitab kita diambil dari Keluaran 18 ayat 1-12. Ayat masnya berbunyi, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir." Keluaran 18 ayat 11a. Sipora istri Musa adalah salah satu dari 7 putri Yitro, imam di Median. Musa tidak mengambil istri dari keturunan Abraham, karena 40 tahun pertama kehidupannya ia tinggal dalam lingkungan keluarga Firaun di Mesir. 40 tahun kedua dia tinggal di padang gurun di Midian. Menurut Flavius Josephus, sebelum lari dari Mesir, Musa menikah dengan seorang wanita Kusi, wanita Ethiopia berkulit hitam. Menurut Josephus, pernikahan ini terjadi ketika Musa masih menjadi pangeran di Mesir dan sedang kampanye ke arah selatan Mesir. Tercatat dalam Bilangan 12 ayat 1. Alkitab tidak memberi banyak keterangan tentang wanita Kusi ini. Alkitab mencatat pernikahan resmi Musa dari garis keturunan Sipora. Keturunan Musa dan Sipora dimasukkan dalam golongan imam atau Lewi, tercatat di dalam 1 Tawarikh 23 ayat 14-17. Keluaran 18 mencatat pertemuan kembali antara Musa dan Sipora yang diantar oleh ayahnya Yitro. Sipora menyertai Musa pada waktu Musa kembali ke Mesir untuk menjadi utusan Allah dalam misi membebaskan umat Israel. Lalu Musa menyuruh Sipora dan anak-anaknya pulang kembali ke orang tuanya di Midian. Menurut tafsiran, Sipora pulang kembali ke orang tuanya di Midian karena tugas berat Musa dalam memimpin perjalanan bangsa itu dan peperangan melawan Amalek. Berapa lama mereka berpisah? Salah satu tafsiran mengatakan mereka berpisah selama 14 bulan. Bulan ketiga setelah meninggalkan Mesir, rombongan umatnya tiba di Bukit Sinai. 11 bulan kemudian, pertemuan ini terjadi. Keluaran 18 adalah instruksi yang terjadi ketika rombongan akan meninggalkan Sinai dan akan memasuki padang Paran. Musa sudah menerima ke-10 firman Allah, dan Yitro sudah memberi nasihat untuk pengangkatan hakim-hakim dan mengadili persoalan-persoalan umat. Pertemuan keluarga ini memancarkan teladan relasi yang indah antar anggota keluarga yang terjalin harmonis dan memuliakan nama Tuhan. Sipora dan ayahnya Yitro sangat memahami panggilan dan tugas berat yang diemban Musa. Mereka tidak mengajukan komplain atau keluh kesah atas kesusahan yang harus mereka pikul akibat panggilan dan tugas Musa. Mungkin saja Sipora tahu gosip miring dari Miriam, kakak kandung Musa, yang pernah mempermasalahkan pernikahan Musa dengan wanita Kusi. Bilangan 12 ayat 1. Alkitab tidak mencatat Sipora terpengaruh dan ia menjadi ragu terhadap kesetiaan Musa pada masa keterpisahan yang cukup lama. Demikian juga Yitro tidak menyalahkan Musa karena tidak dapat memenuhi tugas sebagai kepala keluarga. Dalam pertemuan ini, sang menantu menyaksikan suka duka perjalanan pembebasan umat dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat Imam Midian Yitro beralih dari kepercayaan terhadap tradisi dan berhala kepada Allah di atas segala ilah, yang telah membuktikan kuasanya mengalahkan kuasa Firaun dan para dewa di Mesir. Pertemuan keluarga ini bagai oase di tengah padang gurun tandus yang dirayakan dengan kurban persembahan bagi Allah dan pesta perjamuan makan keluarga dengan para tua-tua Israel. Mari kita renungkan, apakah setiap anggota keluarga kita sudah menjadi oase yang saling memberi kesejukan dan saling menguatkan di dalam Tuhan?